Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan saya Elizabeth Yunjun Vinsur, Eskepnes MKep, dosen tetap program studi S1 Keperawatan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluyo Malang, Jawa Timur. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Gawat Darurat. Saya mengajar mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 4 SKS, yang merupakan mata kuliah wajib dengan kode MK S1K603. Yaitu mata kuliah ini membahas tentang konsep dan perencanaan asuhan keperawatan yang etis, legal, dan peka budaya pada klien yang mempunyai masalah aktual dan risiko yang terjadi secara mendadak atau tidak dapat diperkirakan dan tanpa atau disertai kondisi lingkungan yang tidak dapat dikendalikan, serta kondisi klien yang mengalami kritis dan mengancam kehidupan. Perencanaan asuhan keperawatan dikembangkan sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu mencegah atau mengurangi kematian atau kecacatan yang mungkin terjadi. Perkuliahan keperawatan gawat darurat diselenggarakan dengan perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga daring melalui platform e-learning resmi Stikes Panti Waluyo Malang, yaitu siaka.stikespantiwaluyo.ac.id dan @link.id/panel. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada evidence-based of nursing. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori keperawatan gawat darurat. Diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata. Project based learning, di mana mahasiswa menyusun asuhan keperawatan pada kasus kelolaan sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 3, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan iptek keperawatan dengan memperhatikan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam pemberian asuhan keperawatan. CPL 4, mahasiswa mampu melakukan evaluasi asuhan keperawatan sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas. CPL 5, mahasiswa mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. CPL 9, mahasiswa mampu mengembangkan keahlian profesional melalui pembelajaran seumur hidup. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain, CPMK 1, mahasiswa mampu menerapkan filosofi konsep holistik dan proses keperawatan kegawat daruratan. CPMK 8, mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kegawat daruratan sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah keperawatan gawat darurat ini meliputi 1. RPS dan modul yang dapat diunduh melalui e-learning Stikes Panti Waluyo Malang. 2. PowerPoint, studi kasus dan artikel ilmiah, serta yang ketiga yaitu video pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah keperawatan gawat darurat ini meliputi 1. Konsep keperawatan gawat darurat, 2. Proses keperawatan gawat darurat non-trauma, 3. Proses keperawatan gawat darurat trauma, 4. Pengelolaan asuhan keperawatan kasus kegawat daruratan sistem kardiovaskuler, 5. Sistem pernafasan, 6. Sistem pencernaan,
7. Sistem persarafan. 8. Intoksikasi alkohol dan narkotika. 9. Keracunan makanan dan organofosfat. 10. Syok dan sepsis. 11. Trauma kepala. 12. Luka bakar. 13. Trauma muskuloskeletal. Dan 14. HIV dan AIDS. Penilaian dalam mata kuliah keperawatan gawat darurat ini mencakup 5 komponen utama. Ujian tengah semester dengan bobot sebesar 20%, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 20%, penugasan terstruktur termasuk presentasi proyek dengan bobot sebesar 30%, praktikum sebesar 20%, serta kehadiran dan keaktifan dalam kelas baik secara verbal maupun dalam diskusi sebesar 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang keperawatan dan kesehatan yang dinamis. Untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah keperawatan gawat darurat. Selamat pagi semuanya. Baik, apa kabar? Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa dalam mata kuliah keperawatan gawat darurat dan tentunya untuk melanjutkan materi kita sebelumnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baik kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai, selesai. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya, di mana sebelumnya kita membahas review anatomi, fisiologi, jenis-jenis trauma, patofisiologi, tanda gejala, dan potensi komplikasi dari trauma muskuloskeletal. Nah, hari ini kita akan melanjutkan membahas tentang asuhan keperawatan kegawat daruratan pada kasus trauma muskuloskeletal. Jadi bagaimana melakukan pengkajian, apa saja yang harus diperhatikan dalam asesmen, kemudian merumuskan diagnosis keperawatan berdasarkan data-data dari hasil pengkajian, merencanakan dan melaksanakan intervensi keperawatan yang tepat untuk trauma muskuloskeletal, mengenali kegawat daruratan yang mengancam jiwa, berpartisipasi dalam tim kolaborasi interprofesional untuk manajemen trauma. Kemudian juga melakukan edukasi pasien dan keluarga terkait penanganan awal dan perawatan lanjutan trauma muskuloskeletal. Ketika kita berbicara soal pengkajian, ya, pada kegawat daruratan trauma muskuloskeletal diawali dengan primary survey, ya. Di sini kita berfokus pada mengidentifikasi dan melakukan penanganan pada kondisi yang mengancam jiwa. Meskipun trauma muskuloskeletal itu jarang menjadi penyebab langsung kematian, ya, kecuali perdarahan yang sangat masif. Jadi yang pertama adalah kita memeriksa kepatenan dari jalan nafasnya. Ya, kita pastikan jalan nafas pasien paten dan juga kita melindungi tulang belakang leher. Terutama kita lakukan ini ketika kita curiga adanya cedera di spinal cervical. Kemudian yang selanjutnya adalah kita memastikan pola pernafasannya ada kuat. Ya, kita memastikan pola pernafasan ada kuat dengan cara look, listen, and feel. Tapi kita tidak perlu melakukan ketiga-tiganya. Jadi cukup salah satu itu kita melihat pergerakan dinding dadanya, atau kita mendengarkan suara nafasnya, atau kita merasakan hembusan nafasnya, maka itu berarti ada pernafasan di pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah circulation. Jadi di sini kita perlu melakukan pemeriksaan apakah ada kondisi pasien mengalami takikardi. Kemudian selanjutnya adalah hipotensi, setelah itu pucat dan akral dingin. Jadi kita mengkaji tanda-tanda shock hipovolemik
yang bisa terjadi pada pasien yang mengalami perdarahan yang masif. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mencari sumber perdarahan dan melakukan penekanan langsung atau elevasi area yang mengalami cedera jika memungkinkan ya. Jadi kalau pada mereka yang dicurigai ada kompartemen sindrom atau sindrom kompartemen ya, maka kita tidak melakukan elevasi di area tersebut, tetapi memastikan tingginya sejajar dengan jantung. Yang berikutnya adalah disability. Di sini kita mau menilai fungsi otaknya dari si pasien ya. Kita bisa melakukannya dengan memeriksa tingkat kesadaran dari pasiennya ya, bisa menggunakan dengan AVPU dan GCS. Kira-kira ada yang mau menjelaskan tentang AVPU atau GCS itu yang bagaimana? Ya, silakan Ayu. AVPU itu hanya alert, itu pasien sadar. Ya, pasiennya sadar. V-nya itu verbal, pasien merangsang dengan suara. Pasien berespon dengan suara. P-nya itu pain, pasien merespon ketika dirangsang nyeri. Terus U-nya itu unresponsive, pasien tidak merespon. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kalian yang berani. Ya, selanjutnya setelah primary survey, maka kita akan masuk kepada secondary survey. Secondary survey atau pemeriksaan menyeluruh ini akan melakukan dengan pendekatan head to toe. Jadi setelah kondisi pasiennya stabil, maka kita akan melakukan pengkajian yang lebih detail ya. Yang pertama adalah kita anamnese menggunakan sampel. Masih ingat apa itu kepanjangan dari sampel? Ya, S-nya adalah sign and symptom atau tanda dan gejala. Jadi bisa berupa nyeri, bengkak, deformitas atau perubahan bentuk, memar, keterbatasan gerak, gitu ya. Mengeluh nyeri, Anda melihat ada bengkak di pasien, ada perubahan bentuk dari sistem kerangka tulangnya, kemudian deformitas, perubahan bentuk, memar, gitu ya. A-nya adalah alergi. Ya, jadi mungkin pasien pernah merasa punya riwayat alergi sebelumnya, gitu ya. Kemudian, kenapa sih kita tanya alergi? Ya, untuk penanganan selanjutnya maka kita memastikan tidak ada pemberian obat yang sifatnya alergi bagi pasien karena akan memperburuk kondisi pasien ya. Kemudian yang selanjutnya M yang berikutnya adalah medication atau obat-obatan. Jadi pasien sebelumnya ini sudah meminum obat-obat apa? Karena mungkin saja berkaitan bisa memperburuk kondisi pasien gitu ya. Misalnya dia mengkonsumsi obat pengencer darah gitu ya. Atau obat penurun tekanan darah gitu ya. Nah, selanjutnya yang berikutnya P adalah Past Medical History. Oke, past medical history adalah riwayat penyakit dahulu. Jadi kita perlu tahu riwayat penyakitnya pasien sebelumnya ini. Apakah dia punya penyakit seperti diabetes, mungkin penyakit jantung, ataupun penyakit yang lain ya, autoimun, kanker, dan sebagainya, yang akan berpengaruh terhadap kondisi dia saat ini. Kemudian yang huruf L-nya adalah last meal atau kapan makan terakhir. Karena kita tidak tahu apakah pasien ini nantinya akan memerlukan tindakan seperti operasi ya, atau mungkin pemeriksaan radiologi yang membutuhkan pengosongan sistem pencernaan. Maka sangat penting kita untuk mengetahui kapan pasien makan terakhir. Oke, selanjutnya adalah I atau E, yaitu event leading to injury ya, event leading to injury. Jadi mekanisme cedera. Bagaimana cederanya atau kecelakaan atau trauma yang dialami itu terjadi ya? Apakah dia mengalami benturan di dada kanannya, kemudian terbanting ke kiri atau bagaimana? Itu akan memberikan petunjuk bagi kita lokasi-lokasi yang perlu kita curigai mungkin terjadi jejas, memar atau apapun yang bisa jadi terjadi trauma di organ dalam seperti itu ya.
Nah, dari data-data pengkajian yang tadi kita sudah bahas ya, yang bisa ditemukan di pasien trauma muskuloskeletal, kira-kira ada nggak yang bisa menyebutkan masalah keperawatan apa saja sih yang bisa muncul? Ada? Tadi kita sudah menemukan bahwa fraktur, masih ingat ya, fraktur adalah terputusnya kontinuitas jaringan dan tulang. Kemudian bisa terjadi fraktur terbuka ya, terputusnya integritas kulit. Nah, berarti bisa muncul masalah keperawatan apa saja? Nyeri, kemudian gangguan mobilitas fisik, terus shock hipovolemik ya, dengan trauma muskuloskeletal ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke rencana keperawatan. Tujuan utama dari intervensi keperawatan di sini ya adalah untuk mengurangi nyeri, mencegah kerusakan lebih lanjut dan meminimalkan komplikasi. Nah, contoh dari penanganan nyeri itu adalah imobilisasi. Pertama adalah kita harus melakukan imobilisasi sendi itu di area atas dan di bawah dari lokasi cedera. Ya, kemudian area yang mengalami cedera. Jadi ketika kita pasang bidai, sebelum kita pasang bidai itu kondisinya harus stabil dulu ya kan. Ingat tadi primary survey ABCDE kita fokus pastikan adalah sirkulasinya bagus. Jadi ketika sudah bagus maka kita lakukan imobilisasi. Setelah imobilisasi yang berikutnya adalah kita melakukan kontrol perdarahan ya. Nah, di sini kita akan melakukan penekanan langsung pada luka ya untuk menghentikan perdarahannya. Kemudian itu tadi melakukan elevasi dari ekstremitas yang mengalami cedera ya selama tidak ada kontraindikasi. Kontraindikasinya tadi apa? Kontraindikasinya tadi apa? Kompartemen sindrom ya. Fokus ya. Oke, nah selanjutnya adalah kita perlu pemeriksaan golongan darah tadi ya. Ingat tadi waktu pemeriksaan penunjang kita perlu pemeriksaan golongan darah. Salah satunya adalah untuk menyiapkan jika pasien perlu untuk transfusi darah. Ya, kalau kehilangan darahnya sangat masif, maka kita perlu pemberian transfusi darah. Nah, selanjutnya kita sekarang akan belajar untuk mengenali kegawat daruratan yang mengancam jiwa ya pada kasus trauma muskuloskeletal seperti sindrom kompartemen, kemudian infeksi ya. Setelah itu kerusakan dari neurovaskular. Nah, di sindrom kompartemen itu kita akan mengenal yang namanya 6P ya. Ada yang masih ingat 6P itu apa saja? Pain, pallor, pulselessness, paresthesia, paralisis, poikilohernia. Oke, yang pertama adalah pain. Pain itu artinya apa? Ya, pasien pada pada cedera, pasien itu pasti akan mengalami nyeri kan? Tadi kan kita sudah sepakat bahwa ketika pasien mengalami trauma muskuloskeletal bisa memunculkan masalah keperawatan nyeri akut. Nah, tetapi pada sindrom kompartemen di sini nyeri yang dirasakan lebih dari yang proporsional untuk idealnya cedera seperti ini, nyeri yang dirasakannya bisa dipahami ya. Cederanya lebih dari yang sewajarnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pallor. Ya, pallor itu artinya apa? Pucat. Jadi area di sekitar cedera itu pucat ya karena sirkulasinya menjadi buruk. Kemudian selanjutnya adalah pulselessness. Pulselessness itu adalah nadinya tidak teraba ya atau lemah seperti itu ya karena aliran darahnya tadi ya yang juga berkurang. Selanjutnya parestesi. Parestesi apa? Kesemutan. Selanjutnya adalah paralisis. Kalau paralisis berarti kelumpuhan, jadi ekstremitasnya tidak bisa digerakkan. Dan yang terakhir adalah
poikilotermia ya. Poikilotermia ini adalah kondisi di mana pasien merasakan ada perubahan suhunya itu mengikuti lingkungan. Jadi kalau lingkungannya dingin maka dia akan dingin, lingkungannya hangat dia akan hangat. Itu poikilotermia ya. Nah, kalau kita menemukan tanda-tanda sindrom kompartemen itu tadi, 6 tadi ya, maka kita harus segera melaporkan ke dokter penanggung jawab pelayanan. Selanjutnya yang bisa terjadi itu adalah infeksi ya. Nah, bagaimana cara mencegah infeksi? Ketika ada luka terbuka, maka kita tutup luka ya. Kemudian kolaborasi dalam pemberian antibiotik profilaksis. Jadi pemberian antibiotik profilaksis itu untuk mencegah, karena ketika ada luka terbuka maka risiko untuk terpajan dengan mikroorganisme itu sangat tinggi. Maka untuk mencegah adanya infeksi karena mikroorganisme yang ada di dalam luka, maka pasien biasanya diberikan obat antibiotik profilaksis atau obat antibiotik untuk mencegah risiko infeksi pada pasien. Pembersihan luka dan debridemen di kamar operasi. Luka itu semakin lama terbuka, maka kemungkinan untuk mikroorganisme masuk itu sangat besar. Ya, jadi kalau misalnya kejadiannya tadi pagi, kemudian siang ini baru datang dengan luka robek, maka cenderung di IGD tidak berani untuk melakukan penjahitan untuk kulit yang robek itu tadi ya. Kenapa? Karena siapa tahu itu sudah ada mikroorganisme yang ada, kalau kita tutup, yang ada nanti infeksinya seperti dikasih rumah untuk berkoloni gitu loh ya. Maka harus dicuci ya, dicuci dengan bersih area luka itu di kamar operasi atau yang kita kenal dengan debridemen itu sendiri. Kemudian pencegahan komplikasi selanjutnya adalah untuk kita mencegah adanya kerusakan neurologi atau vaskuler. Untuk mencegah kerusakan neurovaskuler itu kita bisa melakukan pemeriksaan neurovaskuler secara berkala dengan PMS ya, pulsasi, motorik, dan sensation. Jadi kita cek arteri distalnya, kemudian kita cek gerakan tangannya atau area distalnya juga, dan sensasinya seperti itu. Ya. Kemudian kita lepaskan benda-benda yang mengikat di ekstremitas yang mengalami pembengkakan atau ODIP. Ya, mungkin pasien menggunakan cincin atau gelang gitu ya. Maka itu dilepas. Edukasi kepada pasien dan keluarga, apa sih yang harus ditekankan kepada mereka? Ada yang bisa menyampaikan? Ya, silakan Nadia. Imobilisasi Bu, karena kan kalau fraktur itu kalau orang awam digerak-gerakan atau apa kan fraktur tulangnya patah, di sebelah tulangnya kan ada jaringan-jaringan yang mungkin kalau kena patahan dari tulang itu nanti bisa menyebabkan cedera dan bisa lebih bertambah parah kondisi frakturnya. Jadi yang harus ditekankan ke keluarga pasien itu untuk menjaga ini, untuk dimobilisasi sampai batas waktu yang ditentukan, dan juga biar untuk mengurangi nyeri dari si pasien tersebut. Mungkin gitu Bu. Ya, bagus sekali jawabannya. Ada yang mau menambahkan lagi? Ya mungkin dari jawaban Nadia saya ingin menambahkan edukasi tentang tanda-tanda komplikasi sih Bu, karena kan namanya luka itu kan terbuka, jadi sangat penting untuk menjaga kebersihan dan juga untuk keluarga dan pasien itu tahu apa saja tanda-tanda komplikasinya supaya tidak terjadi komplikasi yang lebih serius. Ya, supaya komplikasinya nggak terjadi gitu ya. Oh ya, pinter banget. Ya. Baik, jadi setelah kita tadi sudah mendengar dan berdiskusi bersama ya, bagaimana ternyata peran perawat itu sangat vital dalam melakukan pengkajian ya. Ketika perawat itu melakukan pengkajiannya dengan cepat dan tepat, itu akan memberikan intervensi kegawat daruratan yang adekuat ya, serta memantau komplikasi yang mungkin dapat timbul
ya. Dengan pemahaman perawat dan penanganan yang baik, kita dapat meminimalkan kecacatan pada pasien dan akhirnya meningkatkan outcome dari pasien menjadi lebih baik lagi. Nah, setelah kita tadi berdiskusi ya tentang materi trauma muskuloskeletal, mungkin di antara kalian ada yang mau menyampaikan tanggapan terhadap apa yang kalian tangkap dari materi yang sudah kita diskusikan bersama pada siang hari ini. Saya, Bu. Oke, silakan Rere. Kalau menurut saya itu trauma muskuloskeletal itu trauma yang sering kita temui tanpa kita sadari ya, Bu. Sebagai pasien perawatan tentunya kita harus tahu di primary secondary itu kita perlu tegakkan di awal, jangan sampai kita asal-asalan. Habis itu ada beberapa trauma muskuloskeletal seperti fraktur, dislokasi, sprain, strain, habis itu ada pun penanganan awalnya ada imobilisasi ataupun rise, seperti itu sih. Ya, terima kasih atas kesimpulan yang diberikan. Baik, terima kasih atas responnya. Wah, menarik sekali ya. Saya turut senang ya, karena kalian dalam proses pembelajaran ini bisa mengambil ilmu yang sudah kita diskusikan bersama ya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Ya, baik. Untuk bisa lebih memahami materi kita pada hari ini, maka saya akan memberikan tugas untuk masing-masing yang bisa dikerjakan di rumah ya. Jadi kalian akan membuat poster dengan topik trauma muskuloskeletal ini ya. Dari apa yang kalian tangkap selama sesi materi kita selama minggu lalu dan minggu ini. Nah, kalian bisa menyusun sebuah poster ya. Boleh perpotongan, dalam artian mungkin kalian fokus pada pencegahan, mungkin kalian fokus pada penanganan, mungkin kalian fokus pada masalah keperawatannya atau askepnya, seperti itu ya. Nah, nanti tugasnya silahkan dikumpulkan di @link ya, waktunya 1 minggu dari sekarang, kemudian minggu depan kita akan diskusikan bersama, seperti itu ya. Nah, minggu depan kita akan ketemu lagi untuk melanjutkan materi tentang praktikum balut bidai ya. Nah, jadi oleh karena itu saya mohon untuk semua membaca modul praktikum ya yang sudah dibagikan ya, atau yang sudah bisa kalian unduh di @link ya. Nah, untuk saat ini terima kasih untuk semuanya, sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Selamat siang. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat pada program studi S1 Keperawatan Stikes Pantiwaluyo Malang, Jawa Timur. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih.